Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat ya. Kegiatan apa yang sudah kalian lakukan hari ini? Semoga kegiatan kalian hari ini merupakan kegiatan yang menyenangkan ya. Kita akan belajar tentang teknik tematik 8, subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 1. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada pembelajaran 1, yaitu dalam mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa atau tindakan pada teks non-fiksi. Dan yang kedua, siswa mampu memanfaatkan air bagi manusia, hewan, dan tanaman. Dan yang ketiga, dalam kegiatan berdiskusi, siswa mampu membuat peta pikiran mengenai manfaat air bagi manusia, hewan, dan tanaman dengan benar. Apakah sebelumnya anak-anak pernah mendengar atau mempelajari tentang IPA, ilmu pengetahuan alam, atau bahasa Indonesia? Pada pembelajaran 1 subtema makhluk dan lingkungan tema 8 kita akan belajar tentang IPA dan bahasa Indonesia. Mari anak-anakku semua simak video penjelasan materi ya dengan cermat dan teliti. Sebelum memasuki materi pembelajaran tentang ilmu pengetahuan alam dan bahasa Indonesia, di sini Ibu akan memberikan cuplikan video tentang lingkungan sekitar. Untuk melihat video, anak-anak dapat mengklik link yang sudah tertera di dashboard. Setelah anak-anak melihat video tersebut, kita bisa melihat betapa indahnya lingkungan sekitar kita seperti gunung, laut, pohon, sawah, dan lainnya. Selanjutnya, mari kita identifikasi kondisi lingkungan yang ada di gambar atas. Pada gambar pertama, menunjukkan lingkungan yang indah berupa pemandangan yang sejuk dan rindang, serta jauh dari polusi udara seperti di ibu kota. Sedangkan pada gambar kedua, menunjukkan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan. Kegiatan tersebut berupa menanam bibit sayuran. Anak-anak, apakah lingkungan berguna bagi manusia? Lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menyediakan semua kebutuhan hidup manusia. Pertanyaannya adalah, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar anak-anak? Pastinya kondisi di lingkungan sekitar anak-anak sangatlah indah dan sejuk kan? Pertanyaan kedua yang akan Ibu berikan, apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan sekitarnya? Betul sekali, jika manusia tidak menjaga lingkungannya, lingkungan tersebut akan rusak dan tidak memberikan manfaat, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi kita semua. Seperti yang ada di dalam video ini adalah contoh akibat manusia yang tidak mau menjaga lingkungannya. Contoh pertama adalah banjir. Seperti yang anak-anak lihat pada gambar di atas, terlihat manusia tidak dapat menjaga lingkungannya. Hal kecil yang menyebabkan banjir adalah manusia membuang sampah sembarangan, seperti membuang sampah di sungai, selokan air, dan bahkan di pinggir jalan. Contoh yang kedua yaitu erupsi. Manusia tidak dapat menjaga lingkungannya dikarenakan manusia menebang pohon sembarangan, sehingga terjadilah erupsi atau yang biasa dikenal tanah longsor. Contoh yang ketiga yaitu kebakaran dan contoh yang terakhir yaitu polusi udara. Materi selanjutnya yaitu teks non-fiksi. Di sini Ibu akan bertanya kepada anak-anak apakah anak-anak tahu apa yang dimaksud dengan teks non-fiksi? Jika anak-anak belum tahu mengenai teks non-fiksi, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai teks non-fiksi. Teks non-fiksi tersendiri adalah tulisan yang ditulis bersandar pada hal-hal yang sifatnya faktual. Maksudnya di sini yaitu segala teks yang dituliskan dengan basis data yang faktual, maka dapat dikelompokkan sebagai teks non-fiksi. Teks non-fiksi ini memiliki unsur-unsur yang bersinggungan dengan aspek edukatif dan informatif, sehingga tulisan tersebut dapat dikatakan sebagai kebenaran dan realistis yang terjadi. Teks non-fiksi sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu teks non-fiksi murni dan teks non-fiksi kreatif. Teks non-fiksi murni biasanya tulisannya dibuat dengan penggambaran asli dan data orisinil, contohnya makalah dan biografi. Sedangkan teks non-fiksi kreatif menyertakan bukti, data orisinil,
dan dikembangkan menjadi kerangka imajinatif. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks non-fiksi, antara lain yang pertama yaitu berisi penjelasan tentang suatu hal atau objek tertentu yang faktual. Faktual di sini artinya nyata. Data yang diterima yaitu data orisinil. Yang kedua yaitu mencapai objektivitas yang tinggi dan berusaha menarik serta menggugah nalar pikiran pembaca. Yang ketiga yaitu bahasa bersifat denotatif dan menunjuk pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Yang keempat, penjelasan berupa fakta atau gagasan. Yang kelima, dapat dilengkapi gambar seperti grafik, tabel, dan diagram. Apakah anak-anak tahu struktur apa saja yang ada dalam teks non-fiksi? Struktur yang ada dalam teks non-fiksi yaitu yang pertama orientasi. Bagian ini mengenalkan sebuah pembahasan yang akan dikaji dalam sebuah cerita non-fiksi. Orientasi berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan awal dari sebuah cerita. Selanjutnya yaitu urutan peristiwa. Tujuannya yaitu menjelaskan tentang urutan peristiwa atau kejadian yang terjadi mulai dari awal hingga permasalahan berakhir. Dan yang terakhir strukturnya yaitu reorientasi, berisi tentang kesimpulan suatu cerita dan penutup cerita. Umumnya berisi amanat atau pesan moral yang dapat diambil. Dari materi yang telah Ibu jelaskan tadi, kita akan membaca teks non-fiksi, yaitu demi air bersih warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Setelah anak-anak membaca cerita teks non-fiksi tadi, mari bersama Ibu anak-anak menjelaskan mengenai peristiwa apa saja yang terjadi di dalam cerita tersebut. Peristiwa pertama yaitu warga sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Terus peristiwa yang kedua yaitu peristiwa tersebut terjadi di Kelurahan Wabarokobo, Kecamatan Beto Amri, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dan penyebab terjadinya peristiwa tersebut ialah karena kelurahan tersebut terletak di dataran tinggi yang dimana di daerah tersebut sulit didapatkan air. Penjelasan selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi air. Anak-anak semua, apakah sudah tahu apa sih fungsi air untuk manusia, hewan, dan tumbuhan? Pada video ini, Ibu akan menjelaskan mengenai fungsi detail dari air untuk manusia, air untuk hewan, dan air untuk tumbuhan. Yang pertama, fungsi air untuk manusia, yaitu digunakan untuk minum, memasak, membersihkan tubuh, mencuci makanan, dan pakaian. Selanjutnya, fungsi air untuk hewan, yaitu untuk minum, membersihkan diri, sebagai tempat hidup hewan air. Dan yang terakhir, fungsi air untuk tumbuhan. Fungsi air untuk tumbuhan sendiri yaitu digunakan untuk dalam proses fotosintesis. Dari penjelasan yang telah Ibu jelaskan, apakah anak-anak sudah paham mengenai fungsi dari air? Tentunya anak-anakku semua pasti sudah paham mengenai fungsi air. Mari bersama-sama dengan Ibu menyebutkan kegiatan-kegiatan apa saja yang menggunakan air dalam keluarga masing-masing. Kegiatan-kegiatan yang digunakan air dalam keluarga yaitu contohnya yang pertama saat menggunakan wudhu, yang kedua saat kita mandi dan menggosok gigi, dan ketiga saat kita mencuci bahan makanan, yang keempat yaitu saat digunakan untuk masak, yang kelima digunakan untuk menyiram tanaman, keenam digunakan untuk mencuci mobil, ketujuh digunakan untuk mencuci pakaian yang kotor, kedelapan digunakan untuk mencuci hewan,
Kesembilan yaitu digunakan untuk membersihkan kandang dan biasanya digunakan untuk menyiram tanaman. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu jelaskan mengenai pembelajaran 1 Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam, subtema makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Pesan Ibu tetap semangat dalam meraih cita-cita dan jangan pantang menyerah. Selamat belajar anak-anak semua.